mimpi ini macam-macam ya Bi ya. Kalau tadi nih orang ini mendapatkan hidayah karena mimpi tentang kiamat gitu loh, kaget dia. Nah tapi kalau misalnya ada juga nih yang mimpi-mimpi juga yang lain nih. Mungkin mimpi suaminya nikah lagi gitu ya kan. Atau mungkin ya kesel nih, kadang-kadang istrinya ada yang mimpi suami nikah lagi langsung berubah ke suami. Jadi apa? Jadi judes lah, jutek lah gitu ya kan. Ini macam-macam nih. Nah sekarang kita bicara masalah tentang mimpi nih. Ya mungkin buat jamaah yang di rumah juga sama ya. Kalau kita bicara hidayah berubah atau hijrah ini melalui mimpi. Mimpi itu kan kalau cenderung buruk, ini kan sunnahnya nggak boleh diceritakan. Kita diem-diem aja. Terus bagaimana ciri-ciri mimpi yang memang sebagai bentuk hidayah? Adakah perbedaannya dengan yang bukan Abi? Mohon izin penjelasan silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana juga Ustaz Syam. Ya, syukran Mas Fadli. Subhanallah, dengan kenyataan yang ada, mimpi ini bisa menjadikan wasilah sebagai hidayah. Bentuknya seperti apa? Bentuknya itu ya bagaikan peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang menakutkan, yang membuat dirinya menakutkan tanpa berpikir, itu bisa jadi merupakan punten, namanya adalah bunga mimpi ataupun itu adalah tala'ubus syaitan, permainan dari syaitan. Iya. Tapi kalau seandainya kita lihat di zaman Rasulullah sampai zaman sekarang juga ada beberapa yang bermimpinya itu karena memang ini adalah ruh yang protes kepada dirinya bahwa apa yang dilakukannya salah. Ya, ketika dia ini mendapatkan uang haram, ruh ini ingin protes, itu uang haram, itu gak boleh diambil. Ternyata di dalam mimpinya Allah perlihatkan ruhnya memakan daging yang haram. Punten, apakah daging babi, apa daging anjing, bisa jadi demikian. Itu adalah dengan, kok kenapa saya makan daging yang haram ya, ada apa, bisa jadi demikian. Ada teringat dengan satu kisah yang luar biasa. Ini disampaikan oleh salah satu imam yang ada di tanah ataupun di Masjidil Haram. Iya. Beliau mengatakan tiba-tiba sedang sholat di masjid, iya. Ada seorang sedang menangis dan tangannya dibalut demikian karena patah tulangnya. Tulang tangannya patah. Dia tanya mengatakan, kenapa engkau menangis? Dia bilang mengatakan, aku terlalu banyak dosa, aku terlalu banyak dosa. Lalu syekh ini mengatakan, tinggal minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tapi terngiang-ngiang dalam mimpiku. Bagaimana? Subhanallah, dia katakan, langsung dia bercerita. Di awal saya ini sangat senang sekali dengan maksiat. Dengan maksiat, maka dalam mimpinya dia berada dalam bus, ya, dalam bis yang sedang melaju dengan cepat. Tapi teman-temannya semua di dalam bis itu sedang hura-hura. Main-main, semua tertawa-tawa, musik yang begitu keras. Dia itu minum-minuman di dalam kendaraan tersebut. Lalu dia bingung, ini kendaraan mau kemana? Lalu dilihatnya di depannya, ditulis menuju neraka jahanam 150 km lagi. Dia kaget dengan, hai kawan-kawan, ini kita tahu gak mau kemana, ini kan mau ke neraka. Kawan-kawannya tidak menggubris tertawa, dia kaget sendiri di mobil itu. Melaju lagi, ternyata menuju neraka jahanam 50 km lagi. Hai kawan-kawan, cepat berhenti, ini mau ke neraka, ini mau ke neraka. Kawan-kawannya tidak menggubris, malah tertawa-tertawa. Melihat dia ini merasa dalam suasana panas dan mendekati ke neraka dalam mimpinya, maka dia loncat dengan sekeras-kerasnya dari bis itu. Begitu dia loncat, ternyata punten, dia ini loncat dari kasurnya ke bawah. Saking kerasnya loncat itu patah tangannya. Bisa dibayangkan syekh itu menangis dengan mata Anda dalam mimpi. Takut melihat dalam keadaan neraka. Maka Anda loncat sampai patah tangan. Bagaimana kalau seandainya orang itu benar-benar melihat neraka. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Maka dengan tegas mengatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyayangi seorang, terkadang bisa Allah memberikan hidayah kepada orang itu melalui mimpi yang diberikannya agar dia sadar pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang bermimpi melihat jasadnya dimandikan, jasadnya dikuburkan, jasadnya disolat jenazahkan. Kenapa? Karena ingin membuktikan Allah tuh sayang, Allah tuh cinta. Iya, dan mimpi itu macam-macam. Ada 4 saya sampaikan. 1, mimpi kepada para nabi itu hak adalah mimpinya, adalah wahyu. Yang kedua, mimpi kepada orang-orang dikatakan aulia atau soleh. Orang yang jujur, hatinya, lisannya, perbuatannya, mimpinya itu banyak benarnya. Asdaqukum ru'ya, asdaqukum haditha. Yang paling benar mimpi di antara kalian adalah orang yang paling jujur dalam perbuatannya. Yang ketiga, mimpi kepada orang yang biasa-biasa aja. Kadang soleh, kadang tidak soleh. Iya. Kadang baik, kadang tidak baik, ya. Maka mungkin ini kepada kita, maka mimpinya kadang benar dan kadang tidak benar. Dan yang keempat, ada mimpi kepada orang yang punten tidak beriman, maka kebanyakan mimpinya dusta semuanya. Aduh. Inilah yang sangat mengerikan sekali. Ini seru banget ya ngomongin mimpi, kayaknya boleh nanti ada satu segmen khususnya atau mungkin nanti tema sendiri ya tentang mimpi ini. Dengan Abi Maki, ini mantep banget nih kalau bicara mimpi dengan takwil-takwilnya nih, Masya Allah luar biasa. Nah ini buat Ustadz Syam nih, saya penasaran nih ya. Kalau kita bicara masalah tentang zaman milenial gini, kan banyak nih orang yang ditanya, kenapa sih kamu berubah, kenapa kamu hijrah, gitu ya kan. Jawabannya cuma gini doang, hijrah karena cinta dan hijrah
apa dibilang hijrah karena cinta dan juga hijrah untuk cinta. Tapi dalam Islam sebenarnya itu ada nggak sih memang atau mungkin kita berubah demi istri atau demi suami itu ada nggak Ustadz Syam? The power of love ya. Ah. Kekuatan cinta itu mendorong manusia. Ada Oke. nggak seperti itu? Ada. 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 Kok nggak dijelasin? Iya ada dan boleh itu aja dulu. Oh itu dulu ya. Nanti dilanjutin Iya. setelah yang satu ini ya. Di rumah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.